Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devin Givari Putra dengan NIM C1401241051. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang prosedur dan hasil praktikum yang dilakuin selama praktikum di pertemuan UTS. Materi praktikum pertama yang bakal saya jelasin itu ada praktikum tentang ciri seksual primer dan sekunder, anatomi organ reproduksi dari kelompok ikan Telostei. Oke, jadi pertama-tama ikan yang bakal dibedah ini kita ambil dulu. Ikan-ikan ini tuh udah dibius sebelumnya, jadi dia nggak berontak waktu kita ambil. Ikan yang kita ambil itu 3 ikan. Yang pertama ada ikan nila, ikan lele, sama yang terakhir ada ikan mas. Jadi sebelum kita bedah, kita amatin dulu lubang urogenital yang dimiliki dari ketiga ikan ini, dari ikan lele, ikan nila, sama ikan mas. Terus juga kita duga dulu dari ketiga ikan itu kira-kira kelamin yang dimilikinya tuh apa sebelum kita bedah. Apakah jantan, apakah betina. Sebelum kita bedah juga, ikannya kita matiin dulu dengan nusuk kepalanya pakai alat yang ini. Kita lakuin ke ketiga ikan, dari ikan nila, ikan mas, sama ikan lelenya juga. Setelah ikannya udah mati, di sini kita langsung bedah ikannya. Dimulai dari bagian operculumnya, terus ngarah ke belakang. Kalau buat ikan nila sama ikan mas itu dia sampai setelah anus. Kalau ikan lele sebelum anus. Setelah kita bedah, ini kita keluarin gonatnya sama seluruh bagian tubuhnya. Terus kita amatin apakah dia jantan atau betina. Itu organ yang hal yang sama dilakuin juga di ikan mas sama ikan itu lele. kayak gonad. Terus buat ciri seksual sekunder itu organ yang tidak berhubungan langsung semua organnya kita keluarin buat kita cari tahu ini organ apa aja. Ikannya. Ikan nila sendiri kita udah ngeduga kalau ikan itu tuh betina. Ternyata hasilnya itu benar sesuai dengan literatur. Ditandai dengan ikan nila tuh bentuk tubuhnya lebih kecil dibanding dengan ikan yang jantan. Karena buat ikan jantan itu dia ngegunain seluruh energinya buat pertumbuhannya, sedangkan buat ikan betina itu dia ngalokasiin energinya buat pematangan gonad. Buat ikan mas, kita tuh ngeduga dari awal juga betina karena tubuhnya tuh lebih besar dibanding dengan yang lain. Nah ternyata itu juga setara dengan literatur yang dibaca, karena si ikan betina itu badannya lebih besar dan membulat, kalau jantan itu badannya lebih kecil. Kalau buat ikan lele yang tadi kita bedah, kebetulan ikannya tuh belum matang gonad, jadi gonadnya belum bisa kita amatin dengan baik. Tapi kalau misalkan dilihat dari literatur, kalau ikan lele matang gonad itu yang jantan ditandai dengan tubuhnya itu yang lebih ramping daripada betinanya, sedangkan kalau betina itu ya dia lebih bulat, lebih besar daripada yang jantan. Materi selanjutnya yang bakal saya jelasin itu ada dari praktikum ciri seksual primer dan sekunder, anatomi organ reproduksi dari kelompok Avertebrata. Dilihat dari ciri seksual sekundernya, udang jantan itu mempunyai badan yang lebih kecil daripada betinanya. Selanjutnya kita bakal ngamatin di bagian kelaminnya, apakah dia udang jantan atau betina. Kalau di udang jantan itu dia punya kelamin yang namanya petasma, letaknya itu ada di kaki renang pertama. Kalau misalnya dia betina, nama alat kelaminnya itu telikam. Telikam ini tuh letaknya berada di antara kaki jalan keempat dan kaki jalan kelima. Kalau dari pengamatan yang udah kita lakuin, kita tuh ngeduga kalau 2 dari udang Faname ini tuh memiliki kelamin jantan. Bisa dilihat dari adanya petasma pada kaki renang pertamanya. Sedangkan yang satunya itu mempunyai telikam yang berada di antara kaki jalan keempat dan kelima. Kalau dari lobster bisa diamatin dari ciri seksual sekundernya, yaitu dia punya capit yang besar pada lobster jantan dan capit yang kecil pada lobster betina. Selanjutnya kita bakal ngamatin ciri seksual primernya dari si lobster ini. Kalau misalnya dia jantan itu dia punya petasma, letaknya itu ada di kaki jalan kelima. Sedangkan kalau misalkan dia betina, dia itu ada 2 lubang ovarium di kaki jalan yang ketiga.
Buat kepiting juga di sini diamatin dari ciri seksual sekundernya, di mana tubuh yang betina itu lebih besar daripada yang jantan. Tapi capitnya yang jantan tuh lebih besar daripada yang betina. Ciri seksual primernya kepiting itu yang betina punya yang namanya spermatoka. Sedangkan yang jantan itu punya genopod. Bisa diamatin juga kalau abdomen yang dimiliki oleh kepiting jantan itu dia bentuknya lebih meruncing seperti segitiga, sedangkan yang betina itu lebih membulat. Pengamatan yang udah dilakuin ke udang, kita ngeduga kalau dua diantaranya itu adalah udang jantan dan satunya itu betina. Kita ngeduga itu karena ngelihat dari tubuhnya yang satunya itu lebih besar, yaitu betina, dan duanya lebih ramping. Praduga yang udah kita lakuin ini sejalan sama yang udah dibaca di literatur, yaitu udang yang jantan itu tubuhnya lebih ramping daripada yang betina. Lobster, pendugaan yang udah kita lakuin itu ternyata juga benar dan sejalan dengan yang ada di literatur, dimana lobster jantan itu dia punya kelamin berubah benjolan pada kaki kelimanya, sedangkan betina itu pada kaki ketiga. Dan yang kita lakuin ke kepiting juga ternyata benar dan sejalan dengan yang ada di literatur, dimana kepiting betina itu tubuhnya emang lebih besar daripada yang jantannya. Terus juga kepiting jantan itu dia ada capit yang lebih besar ukurannya daripada kepiting yang betina. Selanjutnya abdomen yang dimiliki oleh kepiting jantan itu di literatur yang dibaca bentuknya itu mengerucut, sedangkan yang betina itu bentuknya sedikit membulat. Materi selanjutnya yang bakal saya jelasin juga itu ada dari praktikum tentang ciri kematangan gonad pada ikan. Jadi buat ikan yang kita amatin di praktikum tingkat kematangan gonad ini ada dua. Yang pertama itu di sini ada ikan mas. Buat nyari tahu tingkat kematangan gonadnya sama jenis kelaminnya, kita di sini menggunakan alat bedah, nggak boleh dipegang langsung ya teman-teman. Dari pengamatan yang udah kita lakuin, kita itu ngeduga kalau dari kedua ikan mas ini, dua-duanya itu memiliki jenis kelamin jantan. Kenapa kita bisa bilang jenis kelamin jantan? Karena kita ngelihat dari gonadnya. Nah, apa sih gonad itu? Gonad itu alat reproduksi yang dimiliki oleh ikan. Nah, gonad yang dimiliki oleh ikan jantan dan betina itu beda. Kalau jantan itu namanya testis, kalau betina itu namanya ovarium. Nah, buat tingkat kematangan gonadnya sendiri, di sini bisa kita lihat kalau misalnya ikan mas yang ini tingkat kematangan gonadnya udah di tingkat yang keempat karena si gonadnya itu udah kelihatan jelas banget, sedangkan yang satunya di tingkat kedua karena belum terlalu jelas. Nah, pendugaan ini tuh bisa kita lakuin didukung dari literatur, di mana di literatur itu dikatakan kalau tingkat kematangan gonad kedua itu ditandai dengan perubahan bentuknya yang semakin jelas dari tingkat yang pertama dan warnanya itu berubah menjadi putih. Buat tingkat kematangan gonad keempat itu bakal meningkat terus dari yang kedua, jadi semakin jelas kelihatannya. Buat ikan kedua yang kita amatin itu ada ikan lele. Nah, di sini ada 3 ikan lele, kita duga itu duanya berjenis kelamin betina dan satunya itu jantan. Buat lele betina yang pertama itu tingkat kematangan gonadnya ada di tingkat keempat, ditandai dengan gonadnya itu yang berwarna kehijauan. Dan betina kedua itu tingkat kematangan gonad kedua ditandai dengan gonadnya itu yang berwarna kemerahan. Sedangkan yang jantan itu memiliki tingkat kematangan gonad pertama karena didukung dari literatur juga yang bilang kalau tingkat kematangan gonad pertama pada ikan lele jantan itu berupa gonadnya itu berbentuk seperti benang dengan warna transparan. Selanjutnya di sini kita ngelakuin metode kanulasi ke ikan lele betina menggunakan alat kateter. Materi praktikum selanjutnya yang bakal saya jelasin itu ada dari praktikum tentang hepatosomatic index, gonadosomatic index, dan USG. Buat penggunaan si USG ini harus menggunakan si gel khusus. Jadi biar bisa kebaca USG-nya harus pakai gel ini. Nah, ini hasil yang diliatin dari penggunaan alat USG. Di sini yang paling atas itu kayak ada panjang terus ada titik-titiknya, itu tuh gonad ikannya. Selanjutnya di sini ikan lele tuh disiapin, habis itu ditimbang dulu. Habis ditimbang diukur panjang totalnya, terus dicatat semua.
Setelah itu si ikan lelenya kita bedah, tapi beda nggak kayak yang biasanya bentuk huruf T. Kalau di sini tuh lurus doang dari situ bagian tengah situ sampai sebelum lubang urogenitalnya. Buat pembedahan menggunakan si alat pisau ini itu cuman dibikin garis kecil aja, habis itu lanjutin menggunakan gunting. Nah, setelah digunting, kita tuh bakal ngambil si gonatnya. Jadi gonatnya diusahakan utuh bentuknya, dikeluarin. Menurut Alfian Syed Al 2019, tingkat kematangan gonat itu merupakan sebuah tingkatan perkembangan yang menunjukkan tahapan yang terjadi pada sebuah gonat. Menurut Odang et al. 2019, gonadosomatic index itu dilakuin dengan cara mengebandingin bobot yang dimiliki oleh induk yang belum dipijahkan sama yang telah dipijahkan. Setelah si gonatnya udah berhasil dikeluarin, dipisahin dari badannya, habis itu gonatnya kita timbang. Habis kita timbang, bakal kita catat. Menurut Deng et al. 2022, TKG ikan itu dapat diketahui dengan ngelakuin metode GSI. Setelah gonatnya kita timbang dan kita catat, habis itu kita masukin ke toples ini. Habis itu kita tutup lagi. Menurut Yuniati et al. 2023, hepatosomatic index itu metode yang dilakukan buat ngetahuin bobot hati ikan yang terjadi pertumbuhan akibat perkembangan yang terjadi pada gonat. Selanjutnya, kita bakal nyari hati si ikan lelenya. Itu dibedah juga, dicari, terus dipisahin juga dari badannya. Materi praktikum terakhir yang bakal saya jelasin ini ada dari praktikum tentang fekunditas. Langkah pertama yang kita lakuin itu kita nimbang berat gonat yang pada minggu lalu udah kita keluarin dari badan induknya. Selanjutnya si gonatnya itu kita potong menjadi 2 bagian karena bakal dipakai sama 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah gonat udah dibagi menjadi 2, kita timbang lagi nih si gonatnya. Setelah gonat udah ditimbang, kita bakal ngebagi menjadi 3 si gonatnya, yaitu bagian anterior, tengah, dan posterior. Dari ketiga bagian ini kita bakal ngambil telurnya, terus kita timbang lagi sampai mencapai 1 gram. Itu tuh total dari ketiga bagian gonat. Menurut Canosa dan Bertucci tahun 2023, umur, nutrisi, dan ketersediaan energi itu karena penting banget buat menentukan kesiapan reproduksi yang bakal dilakuin sama si ikan. Nah, telur dari ketiga bagian gonat tadi itu kita bakal hitung jumlahnya ada berapa dari yang 1 gram itu. Habis itu kita bakal catat totalnya. Selanjutnya di sini kita bakal ngebuat preparatnya, yaitu dari ketiga bagian tadi, si anterior, tengah, dan posterior, kita urutin di kaca preparat itu masing-masing 10. Jadi dia ngurut ke samping. Si anterior 10, tengah 10, dan posterior juga 10. Menurut Alfian Syah et al. 2019, fekunditas itu merupakan jumlah telur yang bakal dihasilin sama induk betina. Menurut Endita et al. 2021, jenis, umur, dan ukuran dari si ikan itu bakal mempengaruhi banyaknya telur yang bakal dihasilin sama ikan itu. Buat penyusunan di kaca preparata tuh seperti ini, jadi dia memanjang ke samping. Setelah preparata jadi, kita bakal ngamatin melalui mikroskop. Menurut Pincera Donoso 2017, besaran nilai fekunditas dapat menunjukkan kemampuan reproduksi yang dilakukan oleh betina. Dari telur yang terlihat di mikroskop ini, kita bakal hitung si panjang horizontal dan vertikalnya. Pengukuran panjang horizontal dan vertikal ini kita lakuin ke 30 telur tadi pada masing-masing bagian, si anterior, tengah, dan posterior. Terus selanjutnya kita bakal masukin si hasilnya itu di spreadsheet. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.